Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Angelina Manulang dengan NIM channel E022017. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Publik yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI. Baiklah, adapun topik pembahasan kita kali ini itu adalah mengenai penentuan harga pelayanan publik. Sebelum kita masuk ke dalam cakupan apa-apa saja yang masuk ke dalam pelayanan publik itu, kita harus mengetahui apa sih pelayanan publik. Nah, jadi pelayanan publik itu adalah suatu tugas pokok pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Biasanya itu melalui ataupun dibiayai melalui DAU sumber, yaitu pajak dan juga pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik itu sendiri. Nah, jadi jika pelayanan publik dibiayai dengan pajak, maka setiap wajib pajak harus membayar tanpa memperdulikan apakah dia menikmati secara langsung atau tidak. Dalam pelayanan publik itu sendiri, itu terdapat pembedaan tarif, di mana biaya penyediaan pelayanan publik pada prinsipnya itu didanai melalui dua sumber. Yang pertama, penarikan pajak, dan yang kedua, penjualan pelayanan tersebut kepada masyarakat sebagai pengguna jasa publik. Kemudian, suatu pelayanan publik itu dapat dijual apabila terdapat harga publiknya, terdapat kemudahan dalam pengumpulannya, dan juga terdapat manfaat yang diterima langsung dari pembeli layanan. Nah, pembebanan tarif pelayanan publik kepada konsumen itu terdapat beberapa alasan. Yang pertama adalah adanya barang privat dan publik. Ini mencakup 3 bagian. Yang pertama adalah barang privat. Barang privat itu adalah suatu barang kebutuhan masyarakat yang dinikmati individual. Contohnya makanan, listrik, dan juga telepon. Yang kedua adalah barang publik. Barang publik itu adalah barang kebutuhan masyarakat yang dinikmati secara bersama-sama. Contohnya adalah jasa polisi. Yang ketiga adalah barang campuran. Barang campuran itu adalah barang yang dikonsumsi individual, tapi masyarakat umum juga membutuhkannya. Contohnya adalah pendidikan. Alasan yang kedua adalah efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi ini mencakup yang pertama, pendistribusian permintaan, yang kedua pemberian intensif untuk menghindari pemborosan, yang ketiga adalah pemberian intensif pada supplier berkaitan dengan skala produksi, dan yang terakhir adalah penyediaan sumber daya pada supplier untuk mempertahankan dan meningkatkan persediaan jasa. Yang ketiga adalah prinsip keuntungan. Ini mencakup menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kategori perizinan yang dilakukan, dan yang kedua adalah ada tidaknya keuntungan yang diperoleh pemegang izin atau lisensi yang dimiliki. Untuk menentukan penentuan harga atau tarif pelayanan itu ada dasarnya. Dasar yang pertama adalah pendapatan yang diinginkan. Itu meliputi pendapatan bersih dan juga pendapatan bersih yang dikurangi biaya laba. Dasar yang kedua adalah biaya untuk menghasilkan pelayanan. Nah, itu meliputi total biaya untuk menghasilkan pelayanan dan juga komponen-komponen biaya untuk menghasilkan pelayanan. Dasar yang ketiga adalah produk pelayanan. Itu meliputi harga produk pelayanan yang logis untuk diterapkan, harga pelayanan yang sudah sepadan, dan juga adanya diskriminasi produk pelayanan sehingga diperlukan diskriminasi harga. Dan dasar penentuan harga atau tarif pelayanan yang terakhir adalah pasar pelayanan. Ini meliputi yang pertama, permintaan terhadap produk pelayanan yang elastis atau inelastis. Nah, yang kedua adalah pelayanan atau pengguna layanan tersebut. Yang ketiga, keberadaan produk pelayanan dasar yang homogen atau heterogen. Dan yang terakhir adalah persaingan dalam penyediaan pelayanan. Kemudian kita akan membahas tentang elastisitas permintaan. Sedikit bahwa elastisitas permintaan itu adalah sebuah teori ekonomi yang mengemukakan kepekaan permintaan terhadap perubahan suatu barang dan jasa. Misalnya, suatu barang dan jasa itu dapat dikatakan permintaan elastis apabila terjadi perubahan harga sedikit saja akan sangat berpengaruh pada volume permintaan. Sedangkan permintaan inelastis adalah apabila terjadi perubahan harga tidak akan begitu banyak mengubah volume permintaan. Selanjutnya adalah biaya produksi pelayanan. Nah, penentuan harga pelayanan itu memiliki keterkaitan yang erat dengan informasi tentang biaya untuk menghasilkan pelayanan. Nah, jadi dalam hal ini itu perlu diidentifikasikan dan juga dihitung secara cermat dan akurat mengenai struktur biaya. Nah, struktur biaya itu sendiri itu adalah faktor yang sangat penting untuk menentukan harga jual. Nah, yang dimaksud tentang struktur biaya itu adalah komposisi antara biaya tetap dengan biaya variabel. Dan yang terakhir adalah metode penentuan harga pelayanan publik. Ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah gross margin pricing. Yang kedua adalah full cost pricing. Yang ketiga direct
cost pricing, yang keempat time and material pricing, yang kelima subsidized cost pricing, yang keenam target pricing, yang ketujuh marginal cost pricing, yang kedelapan prinsip pemulihan biaya, dan yang terakhir adalah diferensiasi harga pelayanan publik. Baiklah, adapun kesimpulan dalam pembahasan kita mengenai penentuan harga pelayanan publik ini adalah, yang pertama, penyediaan pelayanan publik yang berkualitas membutuhkan biaya pelayanan. Nah, biasanya biaya pelayanan publik itu sendiri dapat didanai melalui penarikan pajak atau menjual pelayanan tersebut kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah untuk beberapa jenis pelayanan publik tersebut, pemerintah pemerintah daerah dapat menarik pungutan atau tarif pelayanan. Biasanya penentuan harga atau tarif pelayanan harus memiliki dasar yang rasional dan objektif. Baiklah teman-teman, sekian pembahasan kita mengenai penentuan harga pelayanan publik. Apabila ada materi yang kurang ataupun kesalahan dalam pembuatan makalah ataupun PPT ini, saya harap teman-teman dapat memakluminya. Sekian dan terima kasih.